Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Iska Fitria. Saya mahasiswi UIN Intan Lampung semester 5. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kewarisan dalam Islam. Yang pertama adalah pengertian. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan, yang lebih tepat adalah pemindahan hak kepemilikan harta, peninggalan, tirkah, pewarisan, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian yang masing-masing. Secara bahasa, kata watsa asal kata kewarisan digunakan dalam Al-Quran dan dirinci dalam Sunnah Rasul. Hukum kewarisan Islam ditetapkan secara bahasa. Kata kewarisan memiliki beberapa arti, yakni mengganti Al-Quran surat Al-Ami 27 ayat 16. Yang kedua adalah memberi Al-Quran surat Al-Az-Zumar 39 ayat 74, serta mewarisi Quran surat Maryam 19 ayat 6. Quran surat An-Nisa ayat 7 artinya, bagi anak laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagiannya yang telah ditetapkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat An-Nisa ayat 11, Allah mensyariatkan bagi kalian tentang pembagian pusaka untuk anak kalian, yaitu pembagian seorang anak laki-laki sama dengan pembagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta, dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggalkan itu mempunyai anak, jika orang yang meninggalkan tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapak saja, maka ibu dapat mendapatkan 1/3. Jika meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan 1/6 pembagian tersebut di atas, sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat memanfaatkan bagianmu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Adapun hadis Nabi Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, artinya telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Wuhaib, telah menceritakan kepada kami Ibnu Tuas dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW bersabda, berikanlah bagian faraid, warisan yang telah ditetapkan kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris laki-laki yang paling dekat nasabnya. Adapun hadis Nabi Usaman bin Zaid menurut riwayat Imam Muslim, artinya telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abu Syaib dan Ishak bin Ibrahim, dan inilah lafaz Yahya. Yahya berkata, telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang kedua mengatakan telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah dari Az-Zuhriyah, dari Ali bin Husain, dari Umar bin Utsman, dari Usaman bin Uzaid, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim tidak boleh mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi dari muslim. Adapun rukun waris ialah mewaris, yaitu orang yang mewariskan dan meninggal dunia, baik meninggal dunia secara hakiki atau karena keputusan hakim dinyatakan mati berdasarkan beberapa sebab. Yang kedua adalah maurus, yaitu harta peninggalan si mati yang akan dipusaikan setelah dikurangi biaya perawatan, hutang-hutang, zakat, dan setelah digunakan untuk melaksanakan wasiat. Harta pusaka tersebut juga miros, irs, turos, dan tarikah. Yang terakhir ialah waris, yaitu orang yang akan mewarisi yang mempunyai hubungan dengan si muwaris, baik hubungan itu karena hubungan kekeluargaan atau perkawinan. Syarat mewaris ialah waris mewaris itu menyangkut harta benda, dan sebagaimana kita ketahui, harta benda itu mempunyai pemilik, jadi terdapat hak pemilik yang penuh. Sekarang dengan jalan waris mewaris itu akan terjadi
pemeliharaan, pemindahan hak pemilik atau hak milik. Oleh karena itu, untuk jadi waris mewaris, di sini menurut hukum Islam terdapat syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah mewaris atau orang yang meninggal dunia. Yang kedua adalah ahli waris yang masih hidup. Yang terakhir adalah hubungan kewarisan yang sah. Sebab-sebab timbulnya kewarisan dalam Islam. Seorang dapat mewarisi harta peninggalan karena 3 hal, yaitu sebab hubungan kerabat atau nasab, perkawinan, dan yang terakhir pendekatan budak. Adapun pada literatur hukum Islam lain disebut ada 4 sebab. Hubungan seorang dapat menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia, yaitu perkawinan, kekerabatan atau nasab, memendekkan budak, dan hubungan sesama Islam. Terakhir adalah hilangnya hak waris mewaris. Halangan mewaris adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seorang untuk mewariskan adanya sebab atau syarat mewaris, namun karena sesuatu maka mereka tidak dapat mewarisi hak waris. Hal-hal yang menyebabkan ahli waris kehilangan hak mewaris atau terhalang mewaris adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perbudakan, yang kedua adalah pembunuhan, dan yang terakhir adalah berlainnya agama. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.